Total ada 218 orang yang diperiksa dan dites DNA semua. Dan dari ratusan laki-laki ini, Wak, setelah dicek, hasilnya sama. Negatif semua. Tidak ada satupun dari mereka yang jadi kandidat kuat sebagai tersangka kasus ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di Napa Valley, California, Wak. Di kota kecil yang dikenal tenang ini, ada satu rumah kontrakan yang dihuni 3 wanita muda. Awalnya hidup mereka bertiga ini berjalan baik-baik aja, Wak. Mereka kerja, mereka beraktivitas, dan sesekali juga nongkrong kayak biasa. Tapi siapa sangka di malam Halloween tahun 2004 lalu, rumah itu tuh berubah menjadi TKP kasus kriminal sadis. Di mana 2 dari 3 penghuni rumah itu menjadi korban penusukan orang yang tidak dikenal. Dan yang membuat kasus ini tuh makin rumit, Wak, ya, polisi tuh nggak bisa langsung nemu pelakunya tuh loh. Mereka tuh udah manggil banyak, bahkan ratusan orang untuk ngetes DNA dari mereka ini, tapi tetap nggak ada hasil sama sekali. Dan di saat penyelidikan itu udah mentok, polisi akhirnya ngebuka satu bukti yang selama ini sengaja polisi simpan rapat-rapat. Dan gak lama setelah itu diumumkan, pelakunya malah muncul sendiri. Dan yang bikin semua orang tuh pada bengong, Wak, pelakunya adalah orang yang tidak disangka-sangka. Bahkan namanya pun tidak masuk dari radar polisi. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan ini terjadi di sebuah kota yang bernama Napa Valley, California. Nah, kota ini tuh dihuni sekitar 77.000 orang dan termasuk salah satu kota kecil yang ada di Amerika, Wak. Nah, karena Napa Valley ini adalah kota kecil, jadi orang-orangnya pun banyak yang saling kenal lah ya kan. Aktivitasnya juga nggak terlalu ramai dan tempat ini dikenal aman untuk ditinggali. Meskipun kecil, Napa Valley ini terkenal punya pemandangan yang indah, Wak. Ada hamparan kebun anggur, perbukitan hijau, serta juga wisata wine yang selalu menjadi tujuan banyak wisatawan. Makanya nggak heran juga kalau ada banyak sekali orang dari seluruh Amerika yang datang ke sana untuk liburan atau sekedar refreshing aja dari ramainya kota besar. Ya, nah di tengah suasana yang tenang itu ada sebuah rumah kontrakan yang dihuni sama 3 wanita atau 3 perempuan. Mereka adalah Leslie, Adrian, dan juga Lauren. Nah, mereka bertiga ini awalnya sama sekali nggak kenal gitu loh, Wak. Mereka ketemunya sama-sama di tahun 2004 karena waktu itu juga sama-sama lagi nyari tempat tinggal. Dan akhirnya mereka sepakatlah ini untuk patungan sewa satu rumah di sebuah kawasan yang dinamakan Jalan Dorset. Ya, nah Lauren menempati salah satu kamar di lantai bawah, sementara Leslie dan Adrian tinggal di lantai 2, cuman beda kamar, Wak. Waktu itu Leslie berusia 27 tahun dan dia bekerja sebagai penyambut tamu di salah satu tempat pembuatan wine yang ada di sana. Di luar kerjanya, Leslie ini dikenal sebagai perempuan yang cantik, dia ramah, dan dia banyak disukai sama laki-laki. Sedangkan Lauren waktu itu umurnya 26 tahun, dia bekerja sebagai waiters di sebuah cafe yang ada di Napa Valley. Dibanding 2 temannya, Wak, Lauren ini agak tomboy dan dia suka berolahraga orangnya. Dah, sementara wanita yang ketiga namanya Adrian, waktu itu dia umurnya 27 tahun sama kayak Leslie, Wak. Dan kala itu dia bekerja di lembaga sanitasi sebagai insinyur sipil. Di mata orang terdekatnya, Adrian ini dikenal pintar, supel, dan juga asik kali lah buat diajak ngobrol gitu, Wak. Dah, sejak tinggal di kontrakan tingkat itu, mereka pun ya pasti jadi akrab dan lama-lama mereka mulai saling ngajak teman masing-masing dari mereka untuk main ke unit kontrakan itu. Kadang Leslie ngajak gebetannya, Lauren ngajak temannya, sementara Adrian ini dia yang paling sering ngajak bestinya, sahabat dekatnya namanya Lily. Lily sama Adrian ini, Wak, bestie kali. Tapi Lily nggak tinggal di sana ya, dia cuma sahabatnya si Adrian aja. Kalau Adrian lagi capek atau butuh teman ngobrol, Lily lah orang pertama yang pasti dia hubungi. Dan biasanya kalau misalnya main ke sana, Wak, Lily ini juga ngajak pacarnya namanya Eric gitu. Makin lama rumah di Jalan Dorset ini pun bukan cuma jadi tempat tinggal mereka bertiga aja, tapi juga udah jadi base camp untuk teman-teman Leslie, Adrian, dan juga Lauren gitu. Nah, selama beberapa bulan hidup mereka bertiga ini berjalan kayak biasa, Wak. Tapi pada suatu malam setelah Halloween di tahun 2004 semuanya berubah. Malam itu rumah yang selama ini jadi tempat mereka untuk pulang dan ketawa-ketawa sama-sama, Wak, malah berubah menjadi TKP kasus kriminal yang membuat Napa Valley ini gempar. Pada tanggal 31 Oktober 2004, Wak, sesuai tradisi Halloween di sana, Lauren, Adrian, sama Leslie baru saja membagikan permen,
ke anak-anak yang keliling di dekat kontrakan mereka untuk trick or treat. Habis bagi-bagi, mereka mutusin untuk santai di rumah sambil nonton TV tuh. Nah, sekitar jam 11 malam, Adrian ngajak tidur. Wah, ayolah yuk tidur lagi yuk. Aku juga udah capek nih, aku mau istirahat. Ya udah ayo gitu. Ya, selamat istirahat ya kalian, kata si Lauren. Lauren kan lantai bawah kan. Dah tuh Adrian sama si Leslie naiklah ini ke lantai 2. Tidurlah di kamar masing-masing. Sementara si Lauren tidur di kamar bawah sambil ditemenin sama Chloe, anjingnya. Awalnya nggak ada yang aneh memang di sana, Wak. Suasana rumah masih terasa tenang dan jalanan depan rumah mereka juga udah mulai sepi. Tapi sekitar jam 1 malam, si Lauren yang ada di bawah ini kebangun gara-gara si Chloe anjingnya ngegonggong ke arah jendela depan. Dan di saat yang sama juga lampu sensor yang ada di depan rumah mereka ini nyala, Wak. Nah, lampu ini bakal nyala kalau ada pergerakan di halaman depan. Artinya apa? Ada orang yang lewat atau ada orang yang tegak di situ. Makanya gerakannya kebaca sensor ya kan. Kaget si Lauren, tapi dia berusaha buat nenangin diri. Ya udah paling itu cuma kucing tetangga. Soalnya juga beberapa hari sebelumnya sensor itu memang pernah nyala, Wak, gara-gara ada kucing. Lauren pun langsung nenangin anjingnya si Chloe sampai akhirnya si anjing itu diam dan balik rebahan lagi. Lauren pikir semua udah aman ini, ya kan? Tapi rupanya nggak lama setelah itu Lauren dengar ada suara perempuan dari kamar atas yang teriak, "Tolong!" kata dia kayak gitu. Tegang lah si Lauren. Apa tuh? Dia yakin kali itu pasti kalau nggak suaranya si Leslie, suaranya si Adrian. Lauren pun langsung buru-buru keluar kamar ya kan. Tapi baru dia jalan beberapa langkah, Wak, Lauren denger ada suara langkah kaki dari atas tangga. Cek gitu. Nah, suara langkah kaki itu terdengar lagi turun tangga seolah-olah lagi mau ngedekatin ke arah si Lauren. Nah, di situ Lauren langsung berhenti dia, badannya dingin ya kan, dan dia baru sadar ini pasti ada orang lain di dalam rumah gitu. Akhirnya Lauren nggak jadi, Wak, naik ke atas, takut dia papasan sama orang itu di tangga ya kan. Di situ Lauren lari ke halaman belakang, dia nggak masuk kamarnya lagi, dia lari ke halaman belakang, sembunyilah dia di sana ditemenin sama si Chloe. Nah, pas lagi sembunyi ini Lauren cuma bisa nahan napas, Wak. Dia takut orang yang turun tadi itu bakal nyusul dia dan nemuin dia di halaman belakang. Dia diam ya kan, dia diam, Tuhan tolong aku gitu. Tapi setelah ditunggu, suara langkah kaki tadi tuh udah nggak kedengeran lagi, Wak. Yang Lauren dengar justru ada suara jendela yang dibuka. Seolah-olah nandain kalau mungkin si orang ini udah kabur lewat jendela itu, ya kan? Keluar deh nih gitu. Nah, merasa situasi udah aman, Lauren langsung masuk, Wak. Masuk rumah pelan-pelan ya kan dari halaman belakang itu. Terus langsung dia naik ke lantai 2 buat ngecek kondisi kedua kawannya. Begitu sampai di lantai atas, alangkah kagetnya si Lauren ketika dia melihat tubuhnya Leslie dan Adrian udah tergeletak bersimbah darah di kamar mereka masing-masing. Waktu dicek kamarnya Leslie duluan, Leslie udah meninggal dunia. Sementara waktu dia masuk ke kamarnya si Adrian, Adrian masih hidup, Wak. Tapi kondisinya udah kritis. Saat itu juga Lauren langsung nelfon 911. Pak, tolong saya. 2 teman saya diserang sama orang asing, Pak. Cepat datang ke sini, apa ya, cepat, kata gitu. Oh iya, Pak, ayo udah dek, tunggu bentar ya, kami bakal langsung jalan gitu. Cepat, Pak, ya cepat gitu. Gak sampai setengah jam, polisi sama tim medis nyampe lah tuh di kontrakan rumah mereka kan. Polisi pun segera langsung naik ke lantai 2 untuk ngecek kondisi kedua korban sesuai laporannya si Lauren. Sayangnya waktu dicek yang kedua kali ini, waktu udah dicek sama polisi, Adrian tadi ternyata nggak bertahan. Dia kan pertama masih hidup tuh, waktu polisi datang dia nggak bertahan, dia dinyatakan meninggal dunia juga. Akhirnya mayat si Leslie dan Adrian pun segera langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah, menurut keterangan tim forensik, Wak, mereka berdua ini meninggal karena ditusuk berkali-kali pakai pisau. Dalam banyak kasus kriminal, pola kayak gini tuh sering sekali muncul kalau pelakunya menyimpan emosi besar kepada korban. Entah emosi berupa dendam, obsesi, atau juga kemarahan yang sudah lama dipendam ya kan. Dan untuk membuktikan dugaan itu, polisi pun mulai melakukan penyelidikan besar-besaran untuk bisa mencari tahu siapa nih pelakunya. Siapa yang udah ngabisin nyawa mereka berdua di tengah malam itu. Malam itu polisi pun langsung melakukan olah TKP di kontrakan para korban ini, Wak. Dari situ polisi langsung ini bukan kejadian acak nih pasti. Soalnya pelaku bisa masuk ke rumah, dia naik ke lantai 2 dan dia langsung menuju ke 2 kamar itu ya kan. Artinya apa? Pelaku mungkin sudah hafal rumah ini atau minimal sudah tahu persis kamar mana yang lagi dia incar atau yang lagi dia cari. Dan menurut detektif Todd Schumann, pelaku ini kemungkinan masuknya ke kamar si Leslie dulu. Terus dia nyerang Leslie waktu si Leslie lagi tidur, Wak. Jadi si Leslie memang gak sempat ngelawan. Setelah itu baru si pelaku pindah ke kamarnya Adrian dan dia langsung
langsung nusuk si Adrian berkali-kali. Cuman bedanya sama Leslie yang langsung meninggal di tempat, Adrian ini sempat ngelawan, Wak. Dan besar kemungkinan pelaku ini juga sempat terluka karena si perlawanan Adrian itu. Dugaan ini juga makin kuat lagi setelah polisi ngecek tirai jendela kamarnya Adrian. Di situ ditemukan ada noda darah yang bukan punya kedua korban. Dan karena letaknya pas di jalur kabur di jendela ya kan, polisi yakin ini pasti darah pelaku nih, darah pelaku yang nempel waktu dia lagi mencoba melarikan diri lewat jendela. Ya kan? Sinkron juga sama keterangan Lauren yang bilang saya dengar ada orang yang keluar dari jendela, rupanya jendela si Adrian, Wak. Terus waktu disisir lagi di luar rumah, Wak, polisi juga menemukan ada beberapa puntung rokok merek Camel Turkish Gold yang dihisap sampai habis ke filternya. Hal ini menandakan apa? Kalau pelaku ini sempat nunggu dulu di luar sebelum akhirnya memutusin masuk ke dalam rumah dan melakukan tindakannya. Petunjuk rokok ini cukup spesifik, Wak. Soalnya di zaman itu rokok ini masih tergolong baru, rokok jenis itu ya. Jadi nggak banyak yang pakai. Ini bisa agak sedikit gampang nih kita nyari ya gitu. Tapi detail soal rokok ini nggak diumumkan di publik sama polisi waktu itu, Wak. Sengaja polisi simpen informasi soal rokok ini sebagai bukti kunci. Maksudnya gini, kalau suatu hari nanti ada orang yang ngaku kenal sama pelaku atau bahkan ngaku sebagai pelaku lah ini, polisi bisa langsung ngetes pengakuannya ya lewat detail ini, lewat detail si rokok ini yang nggak diketahui sama umum. Maka disimpan dulu sama polisi. Nggak cuma foto rokok itu aja, Wak. Bukti soal noda darah di jendela itu juga ditutup dulu sama polisi. Nah, karena serangan pertama itu diduga terjadinya di kamar Leslie, polisi pun ngecek lah siapa aja orang yang dekat sama si Leslie ya kan. Dan salah satu nama yang langsung masuk radar polisi adalah Brian namanya, Wak. Brian ini siapa? Mantan pacarnya si Leslie waktu kuliah dulu. Hubungan Leslie sama Brian ini sempat intens sekali, Wak. Bahkan si Brian ini pernah beliin si Leslie tuh mobil loh. Padahal mereka baru pacaran bentar. Dan gak cuma itu aja, setelah si Leslie ini meninggal, Wak, Brian ini langsung bikin website khusus untuk mengenang si Leslie. Isinya yaitulah foto-fotonya si Leslie dan tulisan panjang lebar soal betapa dia kehilangan orang yang pernah dia sayangi gitu. Buat orang biasa itu mungkin kelihatan tulus sekali ya kan. Tapi untuk polisi hal-hal kayak gini tetap jadi perhatian, Wak, karena ada indikasi si Brian ini terobsesi sama si Leslie. Akhirnya polisi pun langsung lah bawa si Brian ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di situ polisi nanya macam-macam, Wak, dari di mana kau waktu malam Halloween, gimana hubungan kau sama si Leslie dan lain sebagainya. Tapi di situ Brian kekeh bilang, "Pak, saya nggak ada sangkut pautnya sama kematian Leslie ya, Pak ya. Bapak kalau nggak percaya, Bapak tanya orang tua saya. Malam itu saya di rumah kok, Pak," gitu. Nah, pas polisi ngecek alibinya, ternyata yang dibilang sama si Brian betul, Wak. Malam itu Brian memang lagi ada di rumah dan tidak ada satupun tanda kalau dia berkeliaran di sekitar TKP. Nah, dari situ polisi akhirnya mencoret nama Brian dari daftar orang yang dicurigai. Mantannya si Leslie bukan pelakunya gitu. Nah, setelah Brian dicoret, muncul satu nama lagi, Wak, yang dicurigai sama polisi. Namanya William Lee Jr. Ini mantan pacar Leslie juga yang pernah tinggal sama dia sebelum akhirnya dia pindah ke Napa Valley. Nah, dari informasi yang dikasih sama ibunya si Leslie, Wak, hubungan mereka ini dulu cukup serius sekali lah gitu. Anehnya di sini ya, waktu dicek, diambil keterangan sama polisi. Waktu tahu itu, polisi malah curiga bukan William Junior pelakunya, tapi bapaknya William Junior, namanya sama, Wak, William Lee Senior. Menurut cerita orang-orang dekatnya si Leslie, William Senior ini perhatian kali sama si Leslie, Wak, sampai perhatiannya tuh kelewat batas. Bukan perhatian sopan kayak orang tua ke pacar anaknya ya, bukan, tapi perhatian aneh yang bikin si Leslie sendiri tuh ngerasa nggak nyaman. Leslie sendiri kok yang bilang. Dan yang mencurigakan lagi, di malam Halloween itu, which is beberapa jam sebelum Leslie itu ditemukan meninggal, Wak, William Senior ini sempat nelpon Leslie 2 kali. Tapi sama Leslie nggak diangkat. Nah, dengan adanya informasi itu, polisi pun langsung menginterogasi dua-duanya. William Junior ditanya-tanyain, William Senior juga. William Junior bilang atau mengaku kalau dia tidak terlibat, sementara William Senior ngelak juga dan bilang kalau isu yang lagi dituduhkan ke saya soal si Leslie itu nggak benar, Pak. Saya nggak ada naksir sama mantan pacar anak saya ya. Dan soal panggilan tidak terjawab di malam kejadian itu, William Senior bilang, "Pak, saya nggak ada niat nelpon Leslie, Pak. Kemarin cuma kepencet aja." Kata dia kayak gitu. Dengar itu polisi nggak langsung percaya lah pasti ya kan. Mereka langsung minta sampel DNA si bapak anak ini untuk dicocokin sama DNA yang ditemukan di TKP. Dan pas hasilnya keluar, DNA keduanya nggak cocok.
Artinya, baik William Junior anak dan William Senior bapak bukan pelaku penghilangan nyawa Leslie dan Adrian. Bukan darah mereka yang ada dekat jendela tuh. Dicoret lagi mereka ya. Nah, setelah Brian dan keluarga William ini dicoret, polisi langsung melanjutkan lagi pencarian. Soalnya sampai di titik itu, mereka tuh masih belum punya satu nama pun yang benar-benar kunci gitu loh. Maka di sini polisi tuh mulai memperluas lagi penyelidikan mereka, yaitu dengan cara memanggil semua laki-laki yang pernah dekat sama Leslie selama dia tinggal di Napa Valley. Kalian tahu ada berapa orang? Total ada 218 orang yang diperiksa dan dites DNA-nya semua. Dicek semuanya yang pernah dekat sama dia itu, dicek semuanya. Ada 218 laki-laki. Dan dari ratusan laki-laki ini, setelah dicek, hasilnya sama. Negatif semua. Bayangkan, negatif semuanya. Tidak ada satupun dari mereka yang jadi kandidat kuat sebagai tersangka kasus ini. Apa nggak langsung buntu pencarian mereka tuh? Nah, di sini polisi akhirnya jadi mikir, ini apa jangan-jangan kita malah salah fokus ini? Soalnya kalau targetnya memang si Leslie, harusnya pasti ada satu atau dua bukti yang ngarah ke satu orang ya kan? Tapi kok ini nggak ada? Nah, dari situ muncullah kemungkinan lain. Ini jangan-jangan dari kejadian penghilangan nyawa ini targetnya malah bukan Leslie, tapi si Adrian. Bisa jadi si Leslie ini cuman kena imbasnya aja, ya kan? Nah, sejak saat itu arah penyelidikan pun langsung berubah total, Dari yang awalnya fokus untuk mencari pelaku di circle-nya si Leslie, sekarang polisi mulai beralih ke circle-nya Adrian, orang-orang terdekatnya Adrian. Satu nama yang langsung menarik perhatian polisi adalah pacarnya Adrian waktu itu, namanya si Christian. Kecurigaan polisi makin kuat setelah mereka bicara dengan si Lily. Masih ingat? Sahabat dekatnya si Adrian, Nah, menurut si Lily, di minggu-minggu terakhir sebelum kejadian atau sebelum Halloween ini, hubungan Adrian sama Christian lagi nggak stabil. Mereka lagi sering berantem, Pak. Bahkan pernah ada momen si Adrian ini berangkat kerja sambil tenangis-nangis setelah dia cekcok sama si Chris ini. Katanya alasan mereka berantem itu gara-gara si Adrian tuh macam udah kebelet pengen cepat kawin gitu loh, pengen cepat nikah, tapi si Chrisnya ini belum siap. Nah, berdasarkan keterangan itu, polisi langsung manggil si Chris untuk diinterogasi. Mereka nanya, "Woi Chris, kok apakan si Adrian? Kalian sering berantem kan?" Kata kayak gitu. Nah, dengar pertanyaan yang nyudutin kayak gitu, si Chris langsung ngebela diri. "Pak, jangan ngomong sembarangan, Pak. Saya memang sering berantem sama si Adrian, tapi saya berani sumpah, Pak. Saya nggak apa-apain dia. Pantang buat saya nyakitin perempuan ya, Pak ya. Apalagi sampai ngilangin nyawanya. Lagian malam itu saya di rumah kok, Pak." Gitu. Nah, di sini polisi langsung ngecek tuh alibinya si Chris dan minta langsung si Chris tes DNA juga untuk dicocokkan sama temuannya si polisi. Dan begitu hasilnya keluar, negatif. DNA-nya si Chris nggak cocok sama apa yang ditemukan polisi di TKP. Dan selain itu, alibinya si Chris juga terbukti valid, Di malam kejadian, Chris memang betulan ada di rumah. Dengan adanya dua bukti ini, artinya si Chris jelas bukan orang yang polisi cari. Di sini polisi udah mulai agak kehabisan akal nih, Mereka udah ngetes DNA ratusan orang ya kan, ngewawancarai banyak saksi, tapi hasilnya tetap nihil. Dan kebuntuan ini bukan cuma seminggu dua minggu aja, hampir 11 bulan. 11 bulan kasus Dorset Street ini jalan di tempat. Dan selama itu juga keluarga Leslie sama si Adrian cuman bisa nunggu jawaban yang nggak pernah datang. Teman-teman mereka juga ikutan hancur, termasuk Lily pasti ya, sahabat si Adrian. Bahkan waktu itu Lily sama si Eric kan pacarnya itu menikah mereka, Adrian udah nggak ada. Adrian nih padahal udah masuk di list bridesmaid-nya Lily. Bayangkan gimana hancurnya si Lily waktu itu. Dan semakin lama kasus ini mandek, semakin besar juga tekanan dari masyarakat ya kan. Di titik ini polisi akhirnya mengambil langkah yang dari awal mereka tahan. Apa itu? Petunjuk rokok Camel Turkish Gold dibukalah ke publik. Harapannya apa? Siapa tahu ada orang yang langsung aku kenal nih orang yang suka ngerokok itu ya kan. Dan ternyata petunjuk itu betulan bisa bikin kasus ini bergerak. Petunjuk untuk rokok ini bukan karena polisi nemu bukti baru ya, tapi karena orang yang mereka cari malah muncul sendiri setelah info dari rokok ini mencuat. Siapa? Masuk. Jadi pada akhir September 2005 nih ya, nggak lama setelah petunjuk rokok itu dibuka ke publik, polisi didatangi sama seorang laki-laki yang tiba-tiba ngomong, "Pak polisi, saya pelakunya, Pak.
saya yang udah ngilangin nyawa Leslie sama Adrian, kata gitu. Denger itu kaget polisi, Wak. Yang bikin mereka nggak habis pikir itu kenapa? Laki-laki yang baru masuk ke dalam kantor polisi yang ngasih pengakuan ini nggak pernah masuk radar polisi, Wak. Bahkan namanya pun nggak masuk daftar orang yang dicurigai. Plot twist siapa? Pelaku yang ngaku ini bukan orang asing. Dia masih satu circle sama korban. Saya kalian tebak siapa? Laki-laki loh. Erik, Wak. Erik suaminya si Lily itu loh. Dia pelakunya. Erik ditanya sama polisi, kau orangnya? Ngapa kau tega ngabisin mereka? Erik jawab, saya sebenarnya nggak ada niat ngebunuh, Pak. Malam itu saya lagi berantem sama Lily, terus saya mabuk. Tanpa sadar saya malah masuk ke rumah mereka, terus saya ngabisin nyawanya si Adrian, kata gitu. Nggak percayalah si polisi gitu. Mana ada orang mabuk bisa ngelakuin tindakan yang sebersih ini, bisa dibilang kan. Orang yang betul-betul mabuk biasanya kan nggak susah jalan lurus, Wak. Ini dia pergi ke rumah sahabat kawannya. Bukan sahabat kawannya, sahabat pacarnya. Apalagi dia bisa masuk ke rumah orang tanpa bikin keributan, lagi mabuk nih ya. Terus dia bisa nyerang 2 orang sekaligus. Terus dia bisa kabur rapih tanpa ada saksi yang lihat dan ada jejak yang berantakan. Kan nggak mungkin. Buat polisi ini bukan tindakan orang mabuk, tapi ini justru kelihatan pelaku yang memang sudah merencanakan dengan kesadaran penuh, ya kan. Di sini polisi juga heran, ngapa tiba-tiba si Erik ini nyerahin diri, padahal dia biasa aja nunggu sampai polisi yang curiga dulu sama dia baru nangkep dia, ya kan. Ngapa dia tiba-tiba nyerahin diri? Nah, setelah ditelusuri, Wak, ternyata si Erik ini ngaku kalau dia ngelakuin ini karena ada kepepet. Sejak detail rokok itu diumumkan ke publik, lingkaran orang-orang di sekitarnya si Erik ini mulai panas ngobrolin itu. Obrolan soal rokok itu udah mulai nyebar kemana-mana. Dan Erik sadar cepat atau lambat namanya pasti bakal kesebut. Karena rokok yang ditemukan di TKP itu adalah jenis yang spesifik dan dikenal sebagai rokok yang biasa dia hisap. Circle dia tahu kalau itu rokok si Erik itu. Nah, daripada ketangkap duluan alasan dia nggak diterima, ya kan. Makanya si Erik ini memilih untuk datang langsung ke polisi untuk ngejelasin kalau hal itu terjadi karena spontan, Pak. Karena saya mabok. Itu alasannya. Akhirnya setelah dapat pengakuan dari si Erik ini, polisi langsung ngecocokin itu keterangannya si Erik sama bukti-bukti yang ada di TKP, ya kan. DNA-nya bisa diambil. Dan di situ semuanya jelas, Wak. DNA yang ditemukan di tirai jendela ditambah lagi DNA dari putung rokok si Camel yang lagi disimpan sama polisi ini memang 100% cocok sama DNA-nya si Erik. Valid bukti ya. Dia pelaku ya. Setelah semua terbukti valid, polisi pun langsung mengumumkan informasi ini ke publik. Apa nggak heboh masyarakat di sana langsung, Wak? Mereka sama sekali nggak nyangka kalau Erik pelakunya. Orang yang selama ini ada di dekat mereka. Bahkan juga nih, Wak, ya, selama pencarian yang kemarin-kemarin itu, Erik itu kelihatan kok sempat ikut bantuin polisi untuk nyari pelaku. Dan begitu nama Erik keluar, 1 orang pun langsung paling kena dampaknya. Siapa? Lily. Notabene-nya dia adalah sahabatnya si korban, sahabatnya si Adrian. Mungkin sampai sini kalian mikir, Wak, kalau misalnya pelakunya si Erik harusnya si Lily tahu lah. Jawabannya di sini enggak, Wak. Lily katanya sih memang sama sekali nggak tahu. Soalnya Erik nggak pernah nunjukin gerak-gerik aneh gitu loh sama dia. Selama ini Lily juga udah terlalu percaya sama si Erik. Menurut dia Erik itu suami yang baik, penyayang dan bisa dipercaya lah gitu. Makanya waktu kasus Dorset Street ini meledak dan jadi omongan, ya Lily sama sekali nggak kepikiran lah kalau pelakunya adalah orang yang ada di rumahnya sendiri gitu. Dia malah ikut hancur soalnya sahabatnya meninggal dan berharap pelakunya cepat ditangkap. Barulah waktu dia tahu pelakunya laki sendiri kan, Wak, baru hancur sehancur-hancurnya. Tapi meskipun identitasnya si Erik ini udah dibuka ke publik, Wak, sampai di sini polisi masih penasaran. Ini apa nih sebenarnya motifnya si Erik ngabisin nyawa mereka berdua, ya kan? Soalnya kan kedua korban ini bukan orang asing. Adrian ini kan sahabatnya istrinya kan, sahabatnya si Lily dari zaman kuliah pula. Masa si Erik ini tega sih? Terus polisi juga masih nggak percaya alasan si Erik ini bilang karena dia mabok tadi, nggak mungkin. Nah, makanya di sini polisi kembali mencari tahu ini motif pelaku yang sebenarnya apa. Akhirnya setelah melewati proses penyelidikan yang panjang, Wak, polisi pun berhasil menyusun kronologi sekaligus motif di balik alasan pelaku. Versi polisi. Jadi nih, pada bulan Maret 2004 atau 7 bulan sebelum penyerangan itu terjadi, Wak, polisi mendapatkan informasi kalau ternyata Lily ini sempat mutusin tunangannya. Mereka udah tunangan, si Erik ini. Alasannya apa? Karena Erik kecanduan alkohol.
dan sangat mengganggu hubungan mereka. Kalau si Erik nih lagi mabok, wah emosinya naik kali dan ujung-ujungnya mereka bakal berantem. Lily udah berkali-kali minta si Erik nih buat berhenti, buat cari bantuan supaya kau bisa berhenti dari adiksimu ini. Tapi Erik tetap nggak mau berubah. Dia kayak nggak ada niatan buat berhenti minum tuh loh, wah. Dan karena kejadian kayak gini nih terus berulang, Lily pun akhirnya memutuskan pertunangannya mereka. Abis putus, Lily curhat lah ke sahabatnya, ke si Adrian. Wah, Erik gini, wah apa segala macam, diceritain semuanya ya kan. Pasti Adrian juga udah tahu kebiasaan buruknya si Erik. Dan ternyata waktu dia bilang kalau misalnya dia mutusin pertunangan, Adrian langsung ngedukung itu. Bagus, nggak apa-apa Li, Erik itu bukan cowok yang baik buat kau. Kalau dia baik, harusnya dia mau berubah loh, nggak mau mabuk-mabukan lagi. Tapi kalau dia nggak mau berubah, ya buat apa gue pertahanin? Mending gue cari aja laki-laki lain, kata dia kayak gitu, kata si Adrian. Nah rupanya wak, si Erik ini tahu semua ucapan si Adrian tadi. Nah dari situlah si Erik ini mulai menganggap Adrian sebagai orang yang mengganggu hubungan mereka. Di mata Erik wak, selama Adrian ini masih ada, Lily nggak bakal betul-betul mau balik sama dia. Dari situlah si Erik ini kepikiran untuk menyingkirkan Adrian. Dan malam Halloween 2004 itulah yang jadi puncaknya, wak. Malam itu rupanya si Erik sama si Lily ini memang lagi berantem. Karena si Lily tetap nggak mau diajak balikan. Erik nganggap semua itu si tunangan ini nggak mau balikan gara-gara hasutan dari si Adrian. Akhirnya karena emosi, disitulah dia ngabisin nyawanya si Adrian. Tapi wak, kalaupun iya nih ya, kenapa Leslie juga jadi ikutan jadi korbannya Nadia? Si Leslie nggak tahu apa-apa berarti kan? Nah menurut dugaan polisi wak, target utamanya si Erik ini memang si Adrian. Tapi malam itu dia salah masuk kamarnya si Leslie duluan. Leslie kebangun, dia ngeliat ada orang asing di kamarnya, panik gara-gara tahu identitasnya ketahuan. Disitulah si Leslie ini langsung diserang, ditusuk juga dia berkali-kali sampai meninggal di tempat. Nah setelah mastiin si Leslie tewas, barulah si Erik ini masuk ke kamar satunya, kamar si Adrian. Bedanya waktu masuk ini, mungkin si Adrian sempat dengar ada suara hentak-hentak di sebelahnya, which kamar Leslie apa enggak. Adrian kebangun, dia sempat ngelawan. Tapi karena si Erik ini udah bawa pisau dari awal, Adrian gampang lah dilumpuhkan. Erik pun langsung nusuk si Adrian berkali-kali sampai dia jatuh ke lantai. Perlawanan Adrian itu bikin tangannya Erik terluka juga, wah. Terus dia kabur lewat jendela, darahnya nempel lah di tirai. Dan darah itu cocok memang sama DNA-nya si Erik. Nah, setelah motif dan kronologi ini tersusun, bukti-bukti juga udah cocok kali, Erik pun resmi ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa Adrian dan juga Leslie. Kasus ini pun langsung dibawa ke pengadilan, wak, dan atas perbuatannya Erik langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Tangkap, dapat. Oke wak, jadi itu tadi kisah tentang The Napa Halloween Killer, pembunuh yang ternyata adalah pacar dari sahabat dekat salah satu korban ya kan. Yang paling menyedihkan dari kasus ini wak, pelakunya itu bukan orang asing, tapi orang yang selama ini ada di lingkaran mereka sendiri. Orang yang ikut nongkrong loh, wak. Orang yang ikut ngobrol, bahkan ikut masuk ke rumah itu tanpa bikin siapapun curiga. Dan setelah semua kejadian itu, kalian tahu apa wak? Di persidangan, Lily bilang kalau dia bakal terus nemenin Erik terlepas dari semua kesalahannya. Lily mau bertahan, entah apa yang bikin si Lily ini memilih untuk tetap bertahan, padahal Erik udah jelas-jelas ngabisin nyawa sahabatnya sendiri ya wak ya. Tapi banyak orang yang menduga Lily ini macam masih denial gitu loh, dan dia masih susah nerima kenyataan kalau suami barunya inilah pelakunya. Mungkin juga Lily ini bertahan karena dia ngerasa udah kehilangan terlalu banyak, wak. Mungkin juga ya kan udahlah dia kehilangan Adrian sahabatnya ya kan, dia udah nggak sanggup lagi kalau dia harus kehilangan Erik suaminya. Makanya meskipun dia hancur, Lily tetap memilih mendampingi Erik. Semoga dari kisah ini wak, kalian yang nonton video ini selalu dikelilingi orang-orang yang niatnya jujur, hatinya bersih, dan tidak menyimpan sisi gelap di balik kedekatan wak ya. Semoga rasa percaya kalian semua ini tidak disalahgunakan, dan semoga juga rumah atau lingkaran terdekat kalian tetap menjadi teman yang benar-benar aman. Amin ya robbal alamin. Oke, wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, wak. Bye.